Radio Republik Indonesia, kita Indonesia sesungguhnya. Bersatulah Indonesia, jangan pernah terpecah belah. Walau kita berbeda, walau kita tak sama, Radio Republik Indonesia, kita Indonesia sesungguhnya. Baik, selamat pagi untuk Anda pendengar Radio Republik Indonesia dan pemirsa RRI. Senang sekali hadir lagi untuk Forum Kawanwa. Kita membahas terkait dengan topik yang sama dari pagi sudah dibahas ya, terkait dengan Operasi Patu Samrat 2025. Ini berbicara tentang Operasi Patu sudah dibahas waktu awal Operasi Patu dimulai, dan sekarang kita tinggal mengevaluasi ya hasil dari Operasi Patu Samrat 2025. Dan untuk Anda bersama saya kali ini Hendra Asa akan bersama-sama dengan Anda selama 1 jam ke depan. Dan nanti juga bersama dengan narasumber dari Polda Sulawesi Utara, ada Pak Ibda Sapri Raham, PS Paurtik Bagian Ops Ditlantas Polda Sulut, dan ada juga AKP Nova Sanglise, PS Kasubag Renmin Opsnal Bagian Bin Ops Ditlantas Polda Sulut. Saya langsung menyapa kedua narasumber kita pagi ini. Selamat pagi Pak Sapri dan juga Ibu Nova. Iya, selamat pagi Bapak. Lebih mendekat ya Pak Iya. ke mic-nya RRI supaya suaranya lebih terdengar begitu oleh masyarakat pendengar. Anda juga bisa berpartisipasi bersama kami pendengar untuk dialog interaktif kita pagi hari ini di line telepon 0821 95835080 ya. Sekali lagi Anda bisa berpartisipasi di 0821 95835080 atau Anda bisa memberi tanggapan Anda di YouTube kami yang kami sekarang ini live streaming di sana, bisa bertanya langsung terkait dengan topik pembahasan kita. Dan kalau kita kembali dengan Operasi Patu Samrat 2025 ini ya dilaksanakan sejak dari tanggal 14 kalau tidak salah ya. Dan sudah dibahas sebelumnya dengan Kasubdit Gakum Ditlantas Polda Sulut waktu itu Pak Indra, dan tentunya kita membahas lanjutan untuk evaluasinya. Nah, kalau kita berbicara tentang evaluasi Operasi Patu Samrat, kita mengacu pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, ada juga Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, ada STR Kapolri dan tanggal 4 Juli 2025 tentang Direktif Ops Kepolisian Kewilayahan Bidang Ditlantas dengan Sandi Patuh 2025, STR Kapolda Sulut juga ada, dan Kapolda Sulut nomor tanggal 7 Juli 2025 dan juga tanggal 9 Juli tentang pelaksanaan Latprop Praops ya Patu Samrat 2025. Nah, kita ke narasumber dulu dari Bapak dulu ya terkait dengan Pak, bagaimana nih kita melihat dari data yang ada pada Operasi Patu Samrat 2025 ini ya. Kalau di sini dicantumkan kita melihat dari Januari sampai dengan Juni 2025. Dijelaskan dulu kepada pendengar Pak, silakan. Baik, terima kasih untuk pendengar RRI yang selalu setia. Lebih mendekat Pak ya ke mic-nya RRI, bisa diatur supaya lebih dekat dengan mic. Baik, dilanjutkan Pak, silakan. Baik, pendengar RRI yang selalu setia, kami dari Direktorat Lintas Polda Sulawesi Utara akan menyampaikan hasil analisa dan evaluasi untuk kegiatan operasi Patu Samrat 2025
pada tahun 2025 dengan pelanggaran roda 4 dan roda 2. Untuk pelanggaran roda 4 tahun 2025 sebanyak untuk Direktorat Lalu Lintas dan jajaran 2.512 secara keseluruhan dengan kategori melawan arus, penggunaan handphone saat berkendara di bawah pengaruh alkohol, melebihi batas kecepatan, berkendara di bawah umur, dan tidak menggunakan safety belt. Yang dominannya yang mana nih Pak, yang lebih banyak ditemukan? Yang paling banyak pelanggaran ini tidak menggunakan safety belt. Oh, Iya, karena operasi Patuh 2025 selain kita menggunakan tilang secara manual, ada juga yang tilang dengan elektronik. Itu yang paling dominan. Itu sebanyak 575%. Ulangi, 575 pelanggaran yang tidak menggunakan safety belt. oke. Mungkin ditambahkan Ibu Nova terkait dengan ini melihat dari data yang dikeluarkan oleh Polda Sulu terkait dengan operasi Patuh operasi Patuh Samrat 2025 ya, yang barusan saja ditutup ya. Bisa Bu, silakan. Iya, jadi ini untuk Lebih ke mic-nya RRI ya Bu ya. Oke. iya. Jadi ini kalau kita lihat tadi dari anatomi ya, pelanggaran baik roda 2 maupun roda 4. Di sini bukan juga cuman sekedar pelanggaran-pelanggaran yang misalkan yang sering kita lihat ya, penggunaan HP, kemudian Kecepatan kendaraan juga ya, safety kecepatan belt. kecepatan kendaraan itu juga adalah merupakan salah satu yang boleh dikatakan pelanggar yang banyak ya, karena ini dari kalau kita bandingkan dengan tahun 2024 ya, dengan operasi sekarang tahun 2025 itu dia naik untuk melebihi batas kecepatannya Pak. Oke. Ini kalau kita lihat dari standarisasi kecepatan kendaraan ya, begitu. Mereka yang melanggar itu kecepatan kendaraan maksudnya bagaimana ya Bu? Saya juga kurang paham begitu terkait dengan misalnya kalau di jalur tol kan lebih kelihatan ya, sudah diatur 60 km per jam, ada yang sifatnya 100 km per jam atau yang sifatnya cuma 40 begitu atau 80. Sementara kalau di jalur-jalur semisalnya di pusat kota ataupun di jalan-jalan protokol di Kota Manado begitu, untuk kecepatan kendaraan sebenarnya seperti apa nih Bu? Yang sifatnya melanggar akhirnya. Yang sifatnya melanggar, yang pasti Pak, sifatnya melanggar itu di atas, untuk dalam kota di atas 60 km per jam. Dan tentunya kita juga harus menyesuaikan ya dengan lokasi keadaan sekitar kita, kota kita. Contohnya misalkan kalau kita ada di tempat macet ya, contohnya kita ada di boleh dibilang di Pasar 45 atau di mana, kita harus menyesuaikan kalau kita ada di tempat macet atau di tempat ramai lah. Otomatis kan kita harus menjaga untuk batas kecepatan kita, menyesuaikan dengan situasi di jalan. Betul ya. Itu sering terjadi berarti ya Bu ya. Ini apakah mereka cepat dalam arti kalau tadi kan ada disebutkan bahwa akibat dari minum-minuman keras, ada juga yang sifatnya yang kita yang membawa kendaraan sadar begitu. Iya, biasa juga ini bukan selain juga pengaruh minuman keras. Lebih banyak yang kita lihat bahwa
itu buru-buru. Biasanya orang itu kalau mau cepat-cepat semua terlambat, Iya, iya kan? Kang, betul. Mau cepat-cepat kita semua terlambat. Biasanya kan ketika telah terjadi sesuatu di jalan, setelah aduh kita kok udah mau cepat-cepat kita kalau itu karena itulah yang membuat sampai mereka mengemudikan kendaraan mereka melebihi batas kecepatan karena buru-buru. Apalagi pagi-pagi begitu kan. Iya, bakuriki. Bakuriki, Iya. betul sekali. Jadi untuk Anda pendengar, jangan terlalu cepat-cepat begitu, karena ini juga mengingat faktor keselamatan bukan Anda sendiri saja, tapi Iya. bagi masyarakat yang lain. Begitu ya, Bu? Betul sekali. Ini yang paling banyak apa? Perempuan, laki-laki yang mengendarai kendaraannya akibatnya cepat-cepat akhirnya mencelakai orang lain atau diri sendiri begitu. Kalau kita lihat, kebanyakan kalau itu lebih ke laki-laki, karena kalau perempuan kan lebih mama, apalagi ibu-ibu mama-mama kan lebih masih istilahnya ketika mengemudikan kendaraan masih ada batas, istilahnya tidak ugal-ugalan lah seperti betul. laki-laki. Tetapi tidak semuanya Bapak ya, tidak semuanya. Tapi memang di dalamnya ada juga perempuan-perempuan yang artinya Iya, ibu-ibu yang kena dengan pelanggaran itu begitu ya. Iya, ada juga, karena ada juga yang ketika dia membawa, misalkan contohnya motor, Iya. dia membawa motor, dia lampu senya menyala ke kiri, dia beloknya ke kanan. Seperti itu. Aduh, memang ya kalau masyarakat kita kalau khususnya di jalanan ini sifatnya aneh-aneh saja ya, tapi perlu ada arahan disiplin lalu lintas dari Polda Sulawesi. Sebab itu operasi patuh ini dilaksanakan dan sudah dilaksanakan untuk operasi patuhnya, tapi ada operasi lain begitu, Bu. Nanti untuk ke depan Iya. akan diadakan lagi operasi Zebra Samrat tahun 2025. Dalam rangka apa nih? Dalam Rangka untuk kita menciptakan Cipta kondisi. cipta kondisi, cipta kemudian kondisi. untuk ketertiban lalu lintas, untuk mengurangi angka pelanggaran lalu lintas, seperti itu. Jadi kepolisian daerah Sulawesi Utara iya. ini melaksanakan kegiatan-kegiatan operasi ya, dengan tentunya mempunyai tujuan agar masyarakat bisa tertib di dalam berlalu lintas. Oke. Operasi Zebra ini kalau dari pendataan yang ada ya, dari ini yang saya dapat baca ya, data Laka Lantas bulan Januari sampai dengan Juni 2025. Bukan operasi Zebra Pak, operasi patuh. Ya, Operasi operasi Zebra nanti ke Zebra depan. Ya, nanti beberapa bulan lagi ke depan. Oke, Ya, baik. nanti. Ini kita sinkronkan ya begitu, Laka Lantas ini berdasarkan ini data dari operasi patuh saja atau ada operasi sudah di dalamnya operasi Zebra dan juga mungkin operasi-operasi lain begitu, Pak. Ini perbandingan data yang ada saat ini yang dari operasi patuh saja Bapak. Kita perbandingkan dengan pelaksanaan operasi patuh pada tahun 2024. Oke, Zebra lagi, operasi Zebra lain lagi ya Lain berarti lagi pendataannya ya. Lain lagi. Oke, sebenarnya kalau kita melihat pada kondisi sekarang begitu ya Bu, kalau melihat dari hasil dari yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Sapri, ini kita ke masyarakat pengguna lalu lintas, apakah operasi patuh Samrat ini juga keterlibatannya terkait dengan bagaimana kemudian operasinya dilaksanakan, apakah hanya di jam-jam tertentu begitu atau dilaksanakan sampai dengan waktu tengah malam begitu? Bisa dijawab Pak Sapri dulu, silakan Pak. Iya. Untuk kegiatan operasi patuh ya. Ya, untuk pelaksanaan kegiatan operasi patuh itu tidak ditentukan waktunya sesuai dengan ada yang namanya kirka intelijen. Iya. Ya, yang dimana kita melihat pertama rawan kecelakaan, yang kedua rawan pelanggaran. Jadi daerah-daerah mana dasar dari kirka itu kita ANEF dan kita laksanakan kegiatan untuk pelaksanaan sesuai dengan dari intelijen. Ya, karena operasi patuh sendiri bukan hanya personil Direktorat Lalu Lintas atau personil lantas. Iya, itu tergabung juga ada dari intelijen, dari Banops,
Dia ada 4 Satker. bukan 4 satker, 4 Bidang ya. bidang. Jadi ada kegiatan preemptif, ya, ada kegiatan preventif dan kegiatan represif ya, Iya, iya. penegakan hukum. Itu ada juga di situ ada Banops, ya. Banops ini yang terdiri dari beberapa satker. Iya. Ada fungsi intelijen, ada dari Bidokes juga. Oh, ada ya. Iya, kesehatan. Karena sebelum melaksanakan kegiatan operasi, kita tentunya harus memeriksakan personil itu kesehatan. Jangan sampai pada saat pelaksanaan kegiatan operasi, mungkin ada personil yang kurang sehat, mungkin yang biasa terjadi itu mungkin ada secara itu paling banyak itu kan kalau personil itu mungkin ada darah tinggi atau kurang darah. Oh iya. Jadi sebelum kita turun ke lapangan kita harus memeriksakan kesehatan dulu. Termasuk juga Bapak dan Ibu juga. Iya, Iya. harus dipastikan dulu kesehatannya. Iya, sebelum melaksanakan tugas di jalan. Baik. Tapi selama ini kalau kita melihat pada kondisi di jalan ya Pak ya, artinya bukan hanya masyarakat biasa pengguna jalan, ada juga sifatnya pejabat begitu, ada juga yang ya ada oknum-oknum misalnya TNI Angkatan Laut, ada juga Angkatan Darat, Angkatan Udara, baik juga itu dari pihak kepolisian. Pelanggarannya sampai ke arah mereka juga begitu. Iya. Tanpa terkecuali berarti semua ya. Bisa dijelaskan Ibu Nova, silakan. Iya. Jadi untuk pelaksanaan operasi patuh ini, jadi bukan hanya kepada, jadi berlaku kepada seluruh lapisan masyarakat. Jadi bukan hanya kepada masyarakat saja, tetapi kepada para pelanggar, siapapun itu, kepada para pelanggar. Tidak melihat Iya. dari latar Tidak belakangnya melihat dia latar siapa belakangnya, ya. dia apakah dia Pejabat seorang kah? pejabat ataukah dia hanya buruh. Tapi memang ada ditemukan juga itu terkait dengan pelanggaran ini ternyata akhirnya dilakukan oleh aparat-aparat begitu. Sampai saat ini ya kemarin yang pelaksanaan sampai selesai kemarin pelaksanaan operasi patuh tidak ditemukan Tidak pelanggaran ditemukan, iya ya. dari Berarti taat peraturan ya pejabat-pejabat kita sini. iya luar biasa Bapak. Baik. Kalau anak-anak ini kan lebih cenderungnya tadi ada dikatakan di bawah umur juga ya. Dan ada imbauan-imbauan khusus yang dilakukan oleh Ditlantas begitu terkait dengan anak-anak yang belum cukup umur sudah membawa kendaraan di tempat-tempat yang sifatnya jalan-jalan yang protokol yang sifatnya kecelakaannya lumayan cukup tinggi dan emosional mereka kan berbeda dengan kita yang sudah dewasa Iya, begitu. betul sekali Bapak. Bagaimana Pak? Iya, jadi dari Direktorat Lalu Lintas Polda Sulut bukan hanya pada saat pelaksanaan operasi patuh saja melakukan edukasi kepada masyarakat, khususnya anak-anak yang di bawah umur, yang pastinya kita juga memberikan edukasi kepada para orang tua yang mempunyai anak-anak. Dan bukan pada saat operasi patuh saja, tetapi sudah dilaksanakan oleh Subdit Dari ke sekolah-sekolah iya, begitu Iya, ya? mereka ke sekolah-sekolah dari Subdit Kamsel ya. Mereka ke sekolah-sekolah menyampaikan sosialisasi tentang bahaya apabila menggunakan kendaraan bermotor ketika kita belum memiliki SIM, ketika belum otomatis ketika belum memiliki SIM karena belum cukup umur ya Bapak Iya, ya. iya. Kemudian juga menyampaikan juga sosialisasi kepada guru-guru agar dapat Membina begitu ya? membina pada murid-muridnya apabila yang masih Di bawah umur di itu bawah ya? umur kalau bisa ke sekolah itu diantar ya, tidak membawa kendaraan sendiri. Itu sudah dilakukan Bapak secara rutin karena itu merupakan program juga ya dari Direktorat Lalu Lintas Polda Sulawesi Utara untuk pendidikan masyarakat khususnya di sekolah-sekolah. Tapi di operasi patuh ini banyak juga yang ditemukan pelajar-pelajar berarti ya? Untuk kalau kita lihat dari data untuk pelanggaran dari para pelajar yang masih di bawah umur, ya pelajar yang Paling banyak di sini kita lihat ya, iya Banyak ya banyak, mereka? iya, banyak untuk yang berkendara di bawah umur dan mereka juga yang berboncengan lebih dari satu.
Sekarang identik juga ya Bu Iya, ya iya. terkait dengan cuma untuk 2 orang tapi jadi 3 bahkan ada yang jadi 4 begitu ya. Iya. Baik, saya ke Pak Sapri. Pak Sapri ini menyikapi pada kondisi pelajar kita juga. Ini anak-anak di bawah umur. Di sekolah-sekolah saya sampai terkejut bahkan sudah tidak ada parkiran begitu motor-motor di sekolah. Apakah di situ juga operasi patut turut menjaring terkait dengan ini kan kita melihat kendaraan bermotor untuk motor-motor ini kan knalpotnya ada juga mungkin dari standarisasi kendaraan misalnya tidak ada spionnya begitu ataupun plat nomor yang tidak dipakai begitu. Apa itu juga menjaring sampai ke arah situ? Baik. Terkait dengan anak yang di bawah umur ya khususnya pendidikan sekolah ya, baik sekolah menengah pertama maupun sekolah menengah atas ya. Tentunya kita selama kegiatan operasi ini selalu memberikan edukasi, selalu menyampaikan untuk kegiatan-kegiatan preemptif, ya, sosialisasi kepada anak-anak sekolah yang ada di Sulawesi Utara ya, seluruhnya, baik dari direktorat maupun dari jajaran. Selain itu juga ada bagian Subdit Kamsel ya, yang setiap hari walaupun tidak ada, mohon maaf, yang setiap kegiatan sesuai dengan jadwal ada sosialisasi, edukasi, penyampaian ke sekolah-sekolah. Nah, dalam hal kegiatan Operasi Patuh 2025 ini kita memberikan sosialisasi kegiatan preventif baik di sekolah maupun di kegiatan komunitas. Komunitas ada yang komunitas roda dua itu mungkin di tempat-tempat ada yang pangkalan ojek online di terminal itu selalu kita memberikan himbauan. Memberikan edukasi, penyampaian, baik penyuluhan, penyebaran pamflet, dan pembagian brosur. Oke, itu. Baik. Ini terkait dengan bagaimana kemudian kelengkapan kendaraan ini yang menjadi condong juga sorotan ya dari masyarakat. Kalau tadi dikatakan ini penggunaan safety belt ya, di sini dicantumkan. Semenjak dilaksanakan ETLE tilang elektronik ini banyak juga akhirnya masyarakat menyepelekan dengan penggunaan helm begitu Pak. Dan bahkan ini kalau tadi Ibu bilang ada 3 orang bergoncengan, mereka kadang-kali 3 ini tidak ada menggunakan helm gitu. Betul, Pak. Bagaimana kemudian apakah memang penggunaan helm ini sudah tidak relatif begitu dalam penegakan hukum pelanggaran lalu lintas begitu atau sebenarnya masuk tapi pandang enteng begitu dari masyarakat sendiri begitu. Dijawab Ibu Nova atau Pak Sapri silakan. Pak Sapri silakan. Jadi untuk penggunaan helm baik kegiatan berlangsungnya operasi ataupun tidak berlangsungnya operasi, tetap kami dari jajaran kepolisian ya, khususnya Direktorat Lalu Lintas dan jajaran tetap melakukan kegiatan penegakan hukum. Ya, itu paling banyak penggunaan tilang ETLE. Karena tilang ETLE ini kadang kita polisi juga ndak bisa ketahuan kan, tidak harus 1x24 jam harus berdiri di depan jalan. Ya, jadi kadang masyarakat ketika kena tilang elektronik mereka kaget kapan. Tapi itu kan karena ada foto, buktinya. Ya, ada bukti itu fakta pelanggaran. Itu kalau untuk roda 2 sendiri ya penggunaan helm, dan kalau untuk roda 4 itu safety belt. Oke. Baik, untuk Anda yang ingin bertanya silakan ya, kami sudah buka untuk line teleponnya. Anda bisa bergabung di 082195835080 ataupun yang ingin bertanya lewat YouTube silakan ya. Di situ
Anda bisa bertanya terkait dengan operasi Patuh. Dan kalau saya sih memang ketika operasi Patuh dilaksanakan ini banyak yang bertanya-tanya begitu. Kapan dilaksanakan? Di mana-mana lokasi tempat operasinya? Atau sifatnya juga masuk dalam operasi Patuh ini lewat etle begitu. Karena sifatnya kan artinya masyarakat kalau lihat operasi di sana berarti mereka langsung menghindar begitu ya. Karena takut ditilang atau kelengkapan kendaraan ini yang sifatnya juga belum layak untuk bisa berkendara di jalan. Ibu Nova kalau kita ke kondisi sebenarnya begitu ya dari masyarakat sendiri terkait dengan kondisi kendaraan masyarakat, ini kan banyak juga yang ternyata saya mengikuti dari berbagai macam perkembangan informasi terkait dengan pembayaran pajak, ketidaklayakan kendaraan, itu banyak gitu ya ketika operasi Patuh dilaksanakan. Iya, untuk pelanggaran Kondisi fisik kendaraan lebih untuk tepatnya. untuk kondisi fisik kendaraan itu mulai dari tidak lengkapnya TNKB. Ada kan yang sering kita lihat Lebih mendekat ya. ada kan yang sering kita lihat dipasang di depan, Dia. ya di Di belakangnya belakang tidak. dilepas. Oh iya. Itu kemudian juga kalau kita mau lihat dari misalkan dari depannya juga ya yang sebenarnya kondisinya sudah tidak Layak. lah. Kalau istilahnya sudah harus diganti dengan yang baru. Betul. Ya. Gitu. Kemudian juga ada kalanya ini lampu sein juga dari motor atau Roda 4 ya. mobil itu yang berfungsi itu hanya salah satunya. Jadi yang pengendara tersebut masih jadi ternyata masih boleh juga ya, masih bisa ternyata itu yang berfungsi itu hanya sebelah kirinya atau sebelah kanannya. Itu yang kurang diperhatikan, termasuk juga yang paling ini yang kita lihat kaca spion untuk di roda 2. Masih kurang kesadaran dari masyarakat untuk melengkapi akan kendaraannya ya. Kalau yang tidak lengkap seperti itu apa langsung dilakukan tilang atau ditegur saja, edukasi kepada masyarakat? Pak Safri silakan. Ya, kalau dalam kegiatan operasi Patuh, ya namanya Patuh kan. Iya betul. Jadi setiap kegiatan pada intinya kita lakukan kegiatan operasi Patuh itu yang berdampak, contohnya yang kasat mata. Ya sekarang ini kan paling banyak kendaraan tanpa TNKB ya, nomor kendaraan. Itu kita langsung lakukan penegakan hukum, langsung tilang, langsung kasih tanda bukti tilang, baik roda 2 maupun kalau untuk roda 2 sendiri yang kasat mata itu yang tidak menggunakan helm, yang berboncengan 3, itu fatalitas kendaraan, fatalitas. Tapi langsung ditilang mereka itu atau sifatnya ditegur-tegur dulu? Kalau yang namanya operasi Patuh, namanya Patuh kan, berarti langsung ke penegakan hukum. Lebih ke penegakan, tetapi bukan berarti penegakan hukumnya ditilang, tetapi juga tidak lepas dengan edukasi juga kepada pelanggar tersebut. Tetap memberikan himbauan, pemahaman begitu ya terkait dengan disiplin berlalu lintas. Baik, sudah ada yang bertanya ya, untuk Anda yang mau bergabung juga silakan di line telepon ya. Anda yang mungkin juga ada yang memang sebenarnya masyarakat mendukung ya, ada juga yang kadang-kali mengeluhkan begini begitu, kok saya dulu ditilang depan saya ini nggak pakai helm nggak ditilang ya, terjadi kecemburuan sosial begitu. Apakah masyarakat juga bisa melakukan pelaporan sendiri terkait dengan pelanggaran lalu lintas yang dibuat terus disampaikan lewat operasi Patuh begitu? Kami akan membahasnya selanjutnya selepas kita akan ikuti jeda komersial break berikut ini. Jadi Anda yang ingin bertanya silakan di 0821 95 835 080. Karena informasi dan inspirasi Bersatu. Nantikan RRI Fest 2025 tanggal 30 Agustus 2025 di Manado Bay.
RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk segera download RRI Digital. Halo RRI. Halo RRI. Iya, halo RRI. Kami semua bisa sampaikan semua keluhan masalah atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung di 0816 16 12 121 setiap hari Senin dan Jumat pukul 10 pagi sampai pukul 11 siang waktu Indonesia Tengah. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI. Halo RRI. RRI Jazz Channel, available at RRI Digital and Digital Audio Broadcasting Plus. Follow our social media Instagram and TikTok at RRI Jazz Channel. RRI Jazz Channel, jazz up your life. Nantikan RRI Fest 2025 tanggal 30 Agustus 2025 di Manado Bay. Kanal informasi dan inspirasi Bersatu. Ya baik, untuk Anda pendengar yang mau bergabung silakan. Kami sudah buka untuk interaktifnya ya di 0821 95835080 dan di sini sudah ada dari pertanyaan di YouTube ya. Ray 29 izin komandan, adakah operasi tertib lalu lintas lain yang rutin diadakan terlebih pada malam hari karena ketika malam banyak sekali pelanggar ya lalu lintas di Manado apalagi pengendara roda 2. Terima kasih. Baik, terima kasih. Untuk yang mau bergabung di line telepon ya, kami menantikan Anda di 0821 95835080 dan kita masih bersama dengan Ditlantas Polda Sulut ya. Kalau tadi dikatakan tidak pilih kasih ya, baik dia pejabat, mau dia orang biasa, mau dia pelajar, yang tua maupun yang muda, tetap kalau memang kasat matanya langsung dilihat itu pelanggar, langsung ya, ada edukasi dan sosialisasi di dalam begitu ya Bu Nova. Nah kalau Ibu Nova ini masyarakat kan artinya ada yang memang memahami tapi ada yang sifatnya melawan. Iya. Ada juga. Ada. Jadi kita harus memahami juga ya bahwa tingkat pendidikan dari masyarakat itu kan tidak sama. Iya betul. Ya. Jadi kita bagi masyarakat yang boleh dikata mungkin bertentangan ya dengan aturan, kami tetap terus menyampaikan dan mengingatkan bahwa apa yang dilakukan itu tidak benar. Jadi kalau misalkan kita beradu argumen ya di jalan, kita hanya lebih mengarahkan kepada masyarakat tersebut ya, karena seperti yang saya katakan tadi Bapak, tidak sama semuanya tingkat pendidikannya tidak sama. Oke, jadi Anda jangan main-main ya dengan yang namanya penegakan hukum. Polisi hanya melaksanakan untuk pelaksanaan teknis ya penegakan hukumnya. Tapi kalau Anda yang melawan ya, Anda nanti bukan hanya dijaring terkait dengan operasi lalu lintas saja, tapi Anda juga bisa mengindikasi ke arah pidana begitu ya Bu Nova. Betul sekali. Contohnya bagaimana Bu? Apakah ini masyarakat yang sifatnya pelajar begitu atau yang sudah senior yang lebih dewasa begitu? Bilang saya begini, ini saya kan ada ini, tapi polisi cari-cari kesalahan saya begitu. Itu kebanyakan yang lebih dewasa. Kalau yang lebih dewasa yang umurnya sudah
dorang bilang so tua-tua dang. So senior kan. Iya, so senior. Oke, Pak Sabri mau ditambahkan Pak Sabri terkait dengan ini yang sifatnya perlawanan kepada polisi begitu. Karena kan ada yang sok tunjuk jago begitu. Oh, kita kok kalau polisi begini. Bagaimana Pak Sabri? Ya kalau kami selaku Polri sendiri, ketika masyarakat itu mungkin ada yang orang bilang keras atau mungkin ada yang keras ya bahasa Manadonya. Betul. Kita tetap lakukan kegiatan tindakan itu secara humanis. Terukur. Iya, betul. Humanis ya. Itu yang Secara menjadi humanis, iya, tetap itu yang menjadi kita prioritas sebenarnya ya Pak. Kalau misalnya ada operasi begitu lebih sifatnya humanis dengan melihat kondisi juga masyarakat yang sifatnya ada yang ketinggian dalam hal saya lebih memahami aturan begitu. Iya. Ya karena itu tugas kita kan Pak, ketika Iya. kita berhadapan dengan masyarakat apapun itu tetap kita harus sopan, santun dan tegas dalam pelaksanaan tugas. Ya. Baik. Kalau ada ibu-ibu begitu ya ngomel-ngomel. Apa langsung dari bapak-bapak yang tangani atau karena ada polwan jadi polwan aja begitu. Jadi kalau untuk ibu-ibu lebih ke polwan ya Bapak. Oke. Lebih Tapi ke polwan. banyak juga ibu-ibu. Ibu. Ada juga Bapak, ada Ada. juga tapi tidak semua ibu-ibu Bapak ya. Ada juga tetapi masih bisa teratasi ketika kami sudah menyampaikan sesuai dengan peraturannya bisa diterima dengan baik. Tergantung cara kita menyampaikan kepada Pendekatan masyarakatnya. juga, ya, Iya. berarti di saat ada ngomel-ngomel begitu. Biasanya ibu-ibu yang menjadi bahkan viral di media sosial ya. Tapi selama operasi patuh ada atau tidak untuk kali ini tahun Untuk ini? kali ini tidak ada yang Tidak ada Iya. yang seperti itu. Baik. Untuk tadi ada yang bertanya di malam hari bagaimana itu? Silakan. Iya tadi pertanyaan dari Bapak Ray. Iya. Terima kasih Bapak Ray ya sudah berpartisipasi melalui pertanyaan Iya. pada pagi hari ini. Ya dan perlu kami informasikan bahwa nanti tetap akan ada pelaksanaan operasi namanya nanti operasi Zebra ya. Iya. Operasi Zebra itu ada di sekitar akhir tahun lah, sebelum akhir tahun. Nah, kemudian ini masalahnya yang disampaikan Pak Ray ini bahwa ketika malam banyak sekali pelanggar lalu lintas di Manado, apalagi pengendara roda 2. Jadi Pak Ray di sini kami sampaikan bahwa untuk penindakan pelanggar lalu lintas itu bukan hanya pada pelaksanaan operasi saja, tetapi kami sebagai anggota lalu lintas ketika kami melaksanakan tugas pengaturan di jalan itu kita bukan hanya sekedar pengaturan saja, tetapi kita melakukan penindakan kasat mata kepada para pelanggar. Jadi ketika kami melaksanakan pengaturan di jalan misalkan ada di depan sekolah, kemudian lewatlah motor ya yang tidak menggunakan helm, bonceng anaknya, kami tetap memberikan penindakan kepada pelanggar tersebut. Apakah kami, Bapak silakan untuk Bapak bisa kembali dulu Bapak ya untuk membawa helm, kemudian Baru kami diberikan juga, adipasi iya juga itu ya, kita tetap. memberikan ini juga ya, kalau memang juga yang bersangkutan pelanggar tersebut Bikin perlawanan lagi? Iya, terpaksa kita lakukan penilangan. Oke, Iya. baik. Jadi polisi sebenarnya humanis di sini lebih apa namanya memahami terkait dengan apa yang menjadi kesalahan Anda. Tapi kalau Anda melakukan perlawanan ya Anda sendiri yang terima risikonya ya. Tadi ada yang bergabung di WhatsApp mungkin bisa tambahan Oh, ya, Pak. ditambahkan silakan Pak Sapri. Ini Iya. terkait dengan tadi yang Pak Ray sampaikan Iya. itu. Pelanggar di malam hari ya. Kegiatan operasi lalu lintas ya di malam hari. Itu kegiatan di malam hari kita selalu kegiatan rutin. Ada yang namanya KRYD ya. Kegiatan rutin yang ditingkatkan. Itu KRYD itu mencakup seluruh kegiatan kemasyarakatan. Baik dari premanisme, baik dari pelanggarannya, lalu lintas itu KRYD. Kejahatan tinggi di tengah malam ya. Kegiatan rutin yang ditingkatkan. Jadi ketika ada mungkin Di luar dari operasi itu ya berarti ya Pak ya. Iya,
setiap di luar kegiatan operasi itu karena kalau untuk operasi sendiri dia sudah terjadwal yang disampaikan Ibu Nova tadi itu kegiatan operasi zebra untuk kedepannya. Tapi operasi rutin itu tetap ada. Kalau untuk kegiatan operasi rutin ya KRI kegiatan rutin yang ditingkatkan mungkin itu pertanyaan dari Pak Rey tadi itu ketika ada mungkin melihat mungkin ada kegiatan-kegiatan di masyarakat mungkin balap liar atau mungkin kan arak-arakan motor itu bisa langsung melapor aja. Baik. Iya. Sudah ada telepon yang masuk di sini. Selamat pagi RRI. Halo, selamat pagi. Halo. Iya. Selamat pagi RRI Manado. Iya. Bapak bisa kecilkan radio monitornya begitu? Oke. Oke. Iya, dengan Pak siapa di mana, Pak? Oke, sudah. Sudah, dengan Pak siapa dan dari mana, Pak? Oke. Kita cuma sekedar memberi masukan untuk dari siapa Bapak dari mana dulu, Pak? Bisa dari Opak Lewet Tondano. Opak Lewet di Tondano. Oke, silakan Bapak Lewet. Iya. Opak Lewet Tondano. Iya, silakan memberi Pak. masukan terhadap operasi patuh kemarin. Untuk khususnya masalah penertiban knalpot bodong-bodong, brong itu yang bikin sakit kepala ini. Apakah tidak bisa dilakukan secara bersama? Jadi bukan cuma tugas lalu lintas, bukan cuma terjawali yang mengatur itu, tapi apa tidak melibatkan Babin Kamtibmas yang di depan yang bisa mendeteksi ini motor-motor brong, tolong pendekatan langsung kasih humanis lah, teguran kalau 1-2 kali nak mau diubah ya terpaksa jemput saja DP knalpot. Baik. Maksudnya libatlah Babin Kamtibmas atau Babin Saga yang terdekat. Karena yang monitor kendaraan-kendaraan paling mengerti posisi kendaraan di mana, ya mereka yang bertugas di depan. Mungkin itu ya yang boleh kita kasih masukan. Untuk operasi patuh kemarin. Masih belum mencapai target untuk kendaraan-kendaraan brong itu masih berkeliaran malam hari, siang hari bikin sakit kepala mendengar. Iya. Di lorong-lorong. Saya sepakat juga, Bu. Pak. Itu aja. Baik. Boleh. Terima kasih Pak Opak Lewet ya di Tondano di belakang Pak Lewet. Yang mau bergabung juga silakan di WhatsApp kami juga bisa ya, tanggapan Anda di komentar YouTube bisa langsung dengan pertanyaan-pertanyaan Anda. Ada telepon lagi yang masuk di belakangnya Opak Lewet yang ada di Tondano. Selamat pagi RRI. Halo, pagi. Iya. Dengan Selamat pagi. Ya, selamat pagi. Bisa dikecilkan sedikit radio monitornya, Pak? Sudah. Oke, silakan, Pak. Dengan Pak siapa di mana? Ya. Pak Sagai dari Bitung. Pak Sagai di Bitung. Oke, Pak Sagai silakan. Ya. Operasi tentang knalpot brong sudah dari tahun ke tahun tetap dilaksanakan, tapi hasilnya seperti sekarang. Bolehkah dari kepolisian atau dari Kapolri sendiri backing larangan itu kepada pabrik yang membuat knalpot itu? Kalau pabrik itu sudah ditutup, kita kira tidak ada lagi yang kendaraan pakai itu. Sebab daripada di jalan itu dikejar-kejar, tapi pabrik dibiarkan tumbuh. Toko-toko tetap menjual. No, dasar anak muda suka cari popularitas, bikin sensasi, dorang pakai knalpot itu. Kalau itu memang dilaksanakan, tak kira untuk ke depan satu pekerjaan dari kepolisian selesai. Tidak lagi knalpot seperti itu. Oke, baik. Hampir sama itu dengan yang satu. Pak... Kedua,
mengenai operasi seperti operasi Patu baru selesai kemarin itu. Kalau menurut kita tidak kurang sependapat dengan operasi Patu. Kenapa nih, karena efek jerahnya tidak ada. Masyarakat itu cuma efek jerah di saat operasi. Selesai operasi, kembali ke Undang-Undang Dasar 45. Mereka tidak anu lagi karena lewat waktu operasi. Jadi sebaiknya polisi yang memang ditugaskan sebagai lantas, mereka hari-hari di jalan. Agar supaya yang kendaraannya yang tidak layak. Ya, Pak Sagai, suaranya terputus nih, Pak. Dan pengemudi yang lanjut. Jadi pengemudi yang memang tidak ada SIM dan apa semua pasti dia persiapkan. Kalau memang hari-hari seperti itu. Sebab daripada ada jadwal operasi cuma mereka patuh di saat operasi. Sesudah itu ya selesai. Oke. Jadi kita lihat efek jerahnya tidak nyampe. Baik. Jadi kita kira cuma 2 itu yang kita boleh sampaikan pada kesempatan ini. Makasih. Terima kasih ya untuk yang bergabung di line telepon Pak Sagai di Bitung, dan kami tutup sementara untuk line telepon sesi ini ya. Nanti ada sesi berikutnya untuk Anda bertanya kembali di line telepon. Kami membaca komentar atau tanggapan di WhatsApp. Berarti sampai kini sebagian warga memang tidak patuh berlantas alias berlalu lintas. Buktinya tiap tahun ada operasi patuh. Jika warga sudah sadar lantas, tak perlu ada operasi patuh dan sejenisnya. Dari Pak Jokowi di Tomohon. Oke, Pak. Terima kasih Pak Jokowi, dan 3 penanya ini akan dijawab oleh kedua narasumber. Saya awali dari Pak Sapri dulu ya. Pak Sapri, ini tadi ada masyarakat yang bertanya terkait dengan knalpot brong ya. Ini keterlibatan Babin Kamtipmas dimintakan bukan hanya mungkin dari di lantas saja atau bagian lalu lintas, tapi Babin Kamtipmas di situ dilibatkan begitu. Seperti apa? Silakan Pak. Ya, baik. Tadi dari Opa Lewet ya. Jadi sehubungan dengan penyampaian keterlibatan Babin Kamtipmas dalam kegiatan operasi ya. Iya. Itu kalau kita mengacu untuk Undang-Undang Kepolisian sendiri, ya Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2, ya Pasal 13 itu, bahwa memang seluruh kegiatan kepolisian, ya, kalau untuk Babin Kamtipmas sendiri karena dia tidak tergabung dalam kegiatan operasi, jadi kegiatan Babin Kamtipmas itu berhubungan langsung dengan masyarakat sesuai dengan yang penyampaian Opa Lewat tadi, dia bisa memberikan edukasi. Tapi kalau tadi Tindakan mungkin saya preventif. lebih memperhatikan apa yang dikatakan oleh Pak Lewet ya, kan yang di lorong-lorong mungkin atau anak-anak yang ada di daerah situ yang lebih tahu Babin Kamtipmasnya begitu, terkait dengan ini anaknya ini yang pakai motor ini, knalpotnya brong-brong gitu. Iya. Seperti itu bisa dilakukan oleh Babin Kamtipmas, atau Babin Kamtipmas menginformasikan, melaporkan ke bagian Ditlantas gitu. Bisa. Jadi untuk kegiatan itu bisa disampaikan, diinformasikan. Iya. Untuk kegiatan Babin Kamtipmas sendiri, dia kegiatan menyampaikan sosialisasi kepada mungkin diduga pelanggar ya, yang dia lihat kasat mata. Karena kalau kegiatan operasi ya, khususnya berurusan dengan lalu lintas itu, kita tidak bisa melakukan kegiatan penegakan hukum pada saat dia di dalam lorong ya. Ya kita harus lakukan penegakan hukum pada saat dia berkendara di jalan raya. Nah, terkait dengan Babin Kamtipmas sendiri bisa memberikan informasi sendiri bahwa di sini mungkin ya, ini contoh ya, ada kendaraan-kendaraan yang knalpotnya brong ya, bisa menyampaikan ke sesama polisi ya, khususnya bidang lalu lintas, personil Polantas, untuk kita lakukan penegakan hukum.
Itu. Tinggal melihat bagaimana Iya. dia pergi nanti kalau di jalan raya, ya Bisa. sudah kita tindaki begitu ya. Baik. Peran Babin Kamtibmas juga sangat penting sekali. Itu memberikan informasi ini. Tapi lebih cenderung ke kegiatan edukasi, sosialisasi bahwa knalpot brong ini dilarang sesuai Tapi dengan banyak juga kejadian yang ditemukan akhirnya mereka motornya dibiarin begitu saja. Kan biasa kan di viral di media sosial, polisi memotong knalpot knalpot brong yang sifatnya melanggar aturan, ini yang bikin keresahan begitu di masyarakat. Ya kalau untuk petugas sendiri ketika kita temukan yang melakukan pelanggaran sesuai dengan knalpot brong itu, pelanggaran penggunaan knalpot ya, kita lakukan penegakan hukum sebelum kendaraannya dilengkapi, maksudnya diganti dengan knalpot yang standar. Ya, kita tidak bisa melepaskan itu kendaraan yang sudah ditilang, penegakan hukum. Baik. Itu. Dipersingkat waktunya saya ke Ibu Nova. Tadi ada yang bertanya lebih khusus saya ke Pak Sagai di Bitung ya, knalpot brong bolehkah dari kepolisian langsung ke pabriknya atau ke toko-tokonya untuk bisa melarang, atau dan juga di sini ditambahkan operasi patuh katanya kurang sependapat begitu karena buktinya efek jerah yang di masyarakat ini tidak semua merasakan, atau mungkin yang lebih jelasnya bagaimana kemudian pengemudi dan lain sebagainya akhirnya melakukan perbuatan-perbuatan pelanggaran hukum yang sama lagi begitu. Padahal sudah ditegur dan lain sebagainya. Efek jerahnya tidak ada. Bisa ditambahkan begitu dari Ibu Nova sebelum juga Pak Sapri nanti akan menambahkan. Iya, dan dari Pak Jokowi Tomohon ya, bahwa ini operasi patuh ini sebenarnya sangat perlu Bapak dilaksanakan karena ini adalah untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat di dalam berlalu lintas. Jadi terus-menerus Polri khususnya lalu lintas mengingatkan kepada para pengguna jalan ya untuk kesadaran dan kepatuhan masyarakat di dalam berlalu lintas. Kenapa harus sering diingatkan? Ini agar ketika kita sering mengingatkan bisa dengan tujuan utamanya adalah untuk bisa menurunkan resiko angka kecelakaan pelanggaran lalu lintas di jalan raya. Begitu, karena melalui operasi patuh ini dilaksanakan itu ada beberapa poin ya, diantaranya di situ bisa membangun budaya tertib berlalu lintas, juga kemudian bisa menekan yang namanya pelanggaran lalu lintas, dan juga sudah masuk di dalamnya meningkatkan kesadaran masyarakat, juga menciptakan lingkungan yang aman melalui pelaksanaan operasi patuh. Jadi kalau dari kami operasi patuh itu perlu diadakan sebagai, boleh dibilang sebagai sinyal simbol begitulah kepada masyarakat untuk kita terus mengingatkan tentang tertib berlalu lintas. Oke, kalau tanpa operasi patuh saya setuju ya, karena kalau tanpa operasi patuh kapan lagi kita akan diingatkan terkait dengan kesadaran kita berlalu lintas, bagaimana disiplin ketika berada di jalanan. Oh ya, ternyata waktu kita sudah berada di bagian akhir ya, tanpa terasa. Sebenarnya kami masih membuka untuk line telepon, tapi mohon maaf karena waktu yang tidak mencukupi. Di bagian terakhir ini, operasi ini bisa disampaikan entah Pak Safri atau Ibu Nova terkait dengan jumlahnya. Apakah masih sama, masih dari Polres Manado begitu yang paling tinggi pelanggar lalu lintasnya, atau dari kabupaten kota lainnya begitu? Dipersingkat Pak. Untuk tingkat pelanggaran. Tingkat pelanggaran yang terjadi di masing-masing kabupaten kota berdasar data yang didapat atau dikumpulkan oleh Ditlantas Polda Sulut. Iya, terkait dengan pelanggaran ya, dibandingkan dengan tahun 2024 ya, operasi tahun ini untuk kendaraan roda 2, untuk kendaraan roda 4 ya, pelanggaran itu naik dari jumlah 1.272 mengalami kenaikan kurang lebih 1,24%, 2.512 1,24%.
Selanjutnya kabupaten mana ya dan kota mana yang paling tertinggi angka kecelakaan atau pelanggar lalu lintas nih Pak? Sebelum kita akan mengakhiri. Untuk kecelakaan lalu lintas ini mengalami penurunan ya dengan adanya kegiatan operasi dibandingkan dengan operasi tahun 2024, yang mana tahun 2024 kejadian selama kegiatan operasi Patuh 81 kejadian, untuk 2025 67 kejadian, jadi ada mengalami kurang lebih penurunan 17% angka kecelakaan lalu lintas dengan fatalitas korban meninggal dunia 8 di tahun 2024. Untuk yang tahun 2025 6. Baik. Untuk korban luka berat 15 dan di tahun 2004, sedangkan di tahun 2025 12. Korban luka ringan 95 di tahun 2024, di tahun 2025 84, dengan kerugian material 241.100.000 rupiah pada tahun 2024, dan pada tahun 2025 135.500.000 rupiah. Baik, itu data ya yang terakhir. Dan kami ucapkan banyak terima kasih banyak untuk Ibu Nova ya atas waktunya dari Ditlantas Polda Sulut dan juga Pak Sapri atas apa yang disampaikan terkait dengan evaluasi operasi Patuh Saprat 2025 yang menjadi pembahasan kita. Mohon maaf untuk Anda yang mau bergabung kami tidak respon, yang membaca atau mengikuti di streaming kami YouTube ya. Mohon maaf juga belum kami memberikan tanggapan, tapi kalau dari Polri sendiri nanti bisa membuka siaran ini di YouTube dan bisa menjawab setiap pertanyaan dari masyarakat. Ya, dan untuk Anda pendengar dari belakang perangkat siar, saya Hendra Asa yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Ingat, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Bersatulah Indonesia, jangan pernah terpecah belah. Walau kita berbeda, walau kita tak sama, Radio Republik Indonesia, kita Indonesia.